Halo kawan-kawan pemula dimanapun kawan-kawan berada. Kembali lagi bersama saya Iksa di Taksaka Bonsai Channel. Channelnya belajar dan berbagi sebagai catatan dan dokumentasi dalam belajar bonsai. Dalam video kali ini saya ada di belakang rumah ya. Di sebelah saya ini adalah sebuah bakalan loa ya, atau Ficus racemosa. Bakalan loa ini sendiri atau bakalan low ini sendiri saya dapat di senderan kali ya. Bakalan loa ini masih saya program. Jadi saya menggunakan metode los potong dalam programnya, kemudian akarnya juga masih saya program. Pada kesempatan pagi ini saya akan melakukan press cabang ya pada bakalan bonsai loa yang saya miliki ini. Jadi karena saya rasa sudah cukup besar cabang yang saya inginkan, untuk nanti saya teruskan lagi untuk membuat anak cabang hingga perantingan. Oke, jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Terima kasih sudah selalu mengikuti konten-konten dari channel Taksaka Bonsai. Semoga bermanfaat, semoga menarik dan menghibur, tentunya menginspirasi. Ingat pesannya dari Taksaka Bonsai, jangan cari yang tidak ada karena tidak akan ketemu. Gunakan yang bisa digunakan, jangan keterbatasan menjadi problem dalam belajar buat teman-teman. Oke, mari kita mulai saja. Salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai. Oke teman-teman, kita mulai saja dengan menggarap bakalan bonsai loa yang saya miliki. Jadi kita masih tetap di jalur Ficus ya, karena baru belajar, saya juga baru belajar. Karena menurut saya jenis Ficus ini adalah jenis yang paling mudah sebagai bahan belajar bonsai ya. Pagi ini ada beberapa alat yang saya gunakan. Itu yang pertama adalah catok. Yang kedua ada gergaji kecil ya, gergaji bonsai. Kemudian ada cutter di sini. Dan gunting yang selalu menemani saya saat belajar bonsai. Kemudian saya ada obeng bekas yang sudah rusak. Kemudian ada sendok nasi legend. Jadi kira-kira itu saja alat-alat yang saya gunakan pada kesempatan video kali ini. Ikuti terus sampai selesai. Mari kita mulai. Oke teman-teman pemula, ini adalah bentuk dari bakalan bonsai loa yang saya miliki ya. Jadi bisa teman-teman lihat bentuk dan gerak dasar dari bakalan bonsai ini sudah lumayan bagus menurut saya. Ini masih saya training ya, masih saya rawat. Bakalan bonsai ini sekarang sudah dalam masa pembentukan lengan ya. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah sebuah lengan utama ya yang saya buat hingga sebesar ini. Kemudian saya potong dan membuat percabangan ya. Ini kemarin karena kurang proporsional, jadi saya catok di sini ya, agar lebih seimbang besarnya. Kemudian sambil juga menunggu ini membesar lagi. Mungkin nanti ini saya akan kawati ya teman-teman, karena ini sudah lumayan besar, sudah cukup untuk melakukan pengawatan. Tapi ini belum dipotong dulu, ini saya los dulu nanti untuk cabang yang ini. Oke. Nah sekarang saya rencananya akan memotong cabang yang saya program kemarin ya. Jadi lengan-lengan termasuk cabang yang saya program kemarin, karena menurut saya ini besarnya sudah lumayan untuk saya pecah lagi nanti menjadi percabangan ya nanti ya bagian sini. Jadi saya langsung mulai saja ya melakukan pemotongan atau pengepresan terhadap lengan dan cabang pada loa programan saya ini ya. Pada awalnya ini saya los ya, saya dulu membentuk lengan di sini sebesar ini, kemudian saya potong. Setelah beberapa kali diprogram sampai menemukan bentuk seperti ini perlu waktu ya. Jadi dalam bermain bonsai yang sangat perlu teman-teman miliki adalah kesabaran ya.
Jadi menurut saya untuk jenis loa ini sendiri tidak memerlukan waktu yang lama untuk pembesaran ya. Jadi ketika medianya sudah subur atau tempatnya di ground sudah subur, maka pembesaran atau panjangan daripada percabangan loa itu sendiri akan lumayan cepat. Maka saya sarankan untuk memperhatikan kesuburan tanah dan pemberian air dan penyiraman, termasuk juga pemupukan, agar bakalan bonsai loa yang teman-teman miliki cepat membesar ya, cepat dalam melakukan pemrograman pada bagian lengan dan percabangan. Jadi saya mulai dengan memotong cabang yang ini ya. Ini karena cukup kecil, saya potong dengan menggunakan catok saja. Oke. Percabangan ini nanti saya akan pecah lagi menjadi anak cabang dengan memperhatikan bentuk dan besar dari bakalan bonsai ini secara keseluruhan. Agar tidak terlalu panjang, saya melakukan pemotongan. Jadi untuk cabang yang ini saya akan potong sekitar kurang lebih 1-2 cm saja ya. Nanti harapannya di ujung potongan itu akan tumbuh minimal 2 tunas baru untuk saya jadikan anak cabang. Oke. Dan saya langsung potong saja ya. Jadi kira-kira demikian. Ini ya, setelah saya potong akan jadi seperti ini. Nanti dari lengan ini saya pecah menjadi 2 cabang di sini. Kemudian nanti harapannya nanti ada tunas baru yang tumbuh di bagian ini. Untuk jenis loa ini sendiri biasanya dalam pertumbuhan tunas itu akan ada banyak tunas ya. Nanti kita seleksi lagi setelah ditunggu kira-kira sepanjang 1 atau 2 cm. Kita seleksi kembali tunas-tunas yang tumbuh untuk nanti dilanjutkan menjadi anak cabang ya nanti di ujungnya. Jadi barusan sudah saya potong dengan menggunakan catok ya. Selanjutnya tinggal kita bersihkan atau ratakan dengan menggunakan cutter ya. Untuk pemotongan sendiri teman-teman bisa lebihkan saja dulu barang beberapa senti ya, agar nanti tidak terlalu pendek memotong, jadi tidak sesuai dengan keinginan teman-teman nanti ya pemotongannya, karena terlalu pendek. Jadi ini saya lebihkan juga pemotongannya, saya bersihkan saja dengan menggunakan cutter ya. Untuk lebih bagusnya nanti ketika sudah ada pemotongan seperti ini, biasanya luka pada bekas potongan ini diberikan salep kambium ya. Tapi karena saya belum menggunakan salep kambium, saya obati saja dengan menggunakan tanah ini ya, agar getah yang keluar bisa terhenti ya. Oke. Kemudian untuk percabangan yang di sini, percabangan yang satunya ini saya akan biarkan dulu, saya los. Mungkin setelah melakukan pemotongan terhadap lengan yang lain, saya akan melakukan juga sedikit pengawatan ya, untuk mengarahkan percabangan ini ke arah yang saya inginkan sesuai dengan bentuk keseluruhan dari bodi bakalan bonsai loa yang saya miliki ini. Oke. Jadi ikuti terus videonya sampai akhir. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan pemula khususnya dalam hobi bonsai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan di media sosial teman-teman sekalian. Oke. Terima kasih. Saya akan memotong lengan yang ada di sebelah kiri ya, dari tampak depan ya. Saya potong aja kira-kira sedemikian dengan menggunakan gergaji ya. Nah, dah. Ini saya berikan tali sedikit untuk mengarahkan kemarin ya. Talinya saya potong aja. Kemudian saya bersihkan dengan cutter ya, pas potongannya. Oke, udah ya. Di sini ada 2 lengan ya. Kalau saya mengatakan ini percabangan, bukan juga ya, karena lengannya terlalu pendek. Kemarin saya biarkan 2 tunas di sini tumbuh. Yang ini juga saya potong aja ya. Jadi saya potong sekian aja ya. Oke. Saya bersihkan lagi dengan cutter. Oke. Nah, untuk bagian yang sebelah sini juga saya membuat lengan ya di sini ya, karena menurut saya kemarin ini terlalu kosong di bagian ini, jadi saya biarkan ini tumbuh untuk dibuat lengan lagi ya. Jadi ini juga sudah mencapai besar yang saya inginkan, jadi saya potong saja ya. Di sini juga sudah ada calon untuk percabangan. Ini akan saya biarkan dulu, jadi saya potong
di bagian atas dari tunas yang tumbuh. Oke, jadi saya potong di bagian ini ya. Oke, saya bersihkan lagi dengan menggunakan cutter. Jadi saran saya, pastikan dulu lengan atau cabang yang akan teman-teman potong itu sudah mencapai besar yang diinginkan ya, sesuai dengan bodi keseluruhan bakalan bonsai loa yang teman-teman miliki. Jadi agar tidak mengulang lagi ketika sudah dipotong tapi ternyata tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, jadi teman-teman harus mengulang lagi, menunggu tunas-tunas baru yang tumbuh. Oke. Di sini ada saya buat lengan juga. Untuk yang ini mungkin saya akan biarkan dulu ya, karena belum mencapai besar yang saya inginkan, agar bodi bakalan bonsai ini bisa seimbang nanti. Jadi mungkin kira-kira sebesar lengan yang ada di sini ya, atau lebih kecil sedikit dari lengan yang ada di sini. Oke. Karena di belakang ini terlalu kosong, jadi perlu lengan yang agak besar agar ini bisa seimbang. Jadi itu saja lengan yang saya potong ya pada bakalan bonsai loa yang saya miliki ini. Sekalian kita membersihkan tunas-tunas yang tumbuh yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita bersihkan saja dengan menggunakan tangan ya. Biasanya banyak tunas-tunas yang tumbuh di bagian pangkal dari lengan atau percabangan ya. Kita bersihkan saja dengan tangan. Nah, seperti ini contohnya. Kita cabut saja. Ya. Kemudian juga untuk daun-daun yang kurang diperlukan. Jadi dalam pengelosan saya biasanya mengurangi daunnya ya. Dari pangkal ini saya bersihkan daunnya, yang saya sisakan hanya di ujungnya ya. Jadi saya juga akan melakukan itu terhadap cabang-cabang yang ingin saya besarkan ya. Seperti ini. Kita akan melakukan pruning daun, mencukur daunnya ya. Dan saya sisakan di ujungnya agar nutrisi dari bakalan bonsai loa ini bisa terdistribusi ke ujung percabangan ini, sehingga lebih cepat dalam pembesaran. Saya sisakan saja daun yang muda saja ya. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan dengan yang lain ya. Di sini juga ada percabangan di bagian bawah sini. Ini juga masih lumayan kecil ya, jadi saya biarkan dulu, saya los dulu. Nanti kemungkinan kalau memang bisa dikawati atau ada kawat yang ukuran kecil akan saya kawati juga untuk diarahkan ya. Teman-teman sahabat Taksaka Bonsai, jadi kira-kira demikian ya perawatan yang baru saja saya lakukan dengan melakukan pemotongan terhadap calon percabangan, kemudian melakukan pruning terhadap daun-daun bakalan bonsai loa ini. Untuk bagian puncak dari bakalan bonsai yang saya miliki ini saya biarkan dulu ya, karena masih menunggu besar yang saya inginkan. Jadi nanti setelah mencapai besar yang saya inginkan, nanti saya akan melakukan pemotongan lagi untuk membuat kanopi ya. Jadi kira-kira ukuran tingginya sekian, tapi ini harus menunggu besar dulu. Mudah-mudahan cepat mencapai besar yang saya inginkan, jadi bisa saya lanjutkan prosesnya untuk bagian kanopi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan proses pengawatan ya terhadap calon-calon percabangan yang saya kira sudah cukup untuk dilakukan pengawatan. Jadi saya akan melakukan pengarahan terhadap percabangan-percabangan yang ada agar tidak terlanjur membesar dan susah untuk diarahkan nanti. Jadi kita lakukan saja pengawatan langsung hari ini. Ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon masukan dan saran serta kritik dari teman-teman penghobi bonsai agar channel ini bisa tetap membagikan konten-konten yang menarik, menghibur, bermanfaat, dan menginspirasi. Tentunya bisa menjadi acuan buat teman-teman pemula yang lain dalam belajar bonsai. Oke? Baik kawan-kawan, kita langsung mulai saja proses pengawatannya. Oke. Untuk pengawatan saya akan mulai dari bagian lengan yang ini ya. Sini ada percabangan di sini.
ini yang tadi saya potong sudah mencapai besar yang diinginkan. Sekarang saya akan mengarahkan percabangan ini ya dengan menggunakan kawat. Jadi saran saya dalam melakukan pengawatan agar tidak terlalu kencang pada saat mengarahkan ya, karena ini kita harapkan untuk membesar lagi, jadi agar tidak cepat tercekik. Yang terpenting kita sudah mendapatkan arah yang diinginkan, jadi karena nanti mungkin ini akan dipotong lagi setelah mencapai besar yang diinginkan, jadi tidak usah kencang-kencang dalam melakukan pengawatan, oke? Jadi itu sedikit pengawatan yang saya lakukan terhadap bakalan bonsai loa yang saya miliki ini. Jadi kira-kira cukup demikian. Sekarang saya akan melakukan sedikit ekspos terhadap perakaran yang sedang saya program agar bisa tampak ya bentuk keseluruhan dari bakalan loa yang saya miliki ini, sambil menunggu juga perakaran ini terbentuk sesuai dengan harapan saya. Jadi intinya dalam hobi bonsai yang kita butuhkan adalah kesabaran ya, karena ini adalah benda hidup ya, jadi memerlukan waktu untuk pertumbuhan. Jadi kita harus sabar menunggu agar tercipta bonsai yang baik, yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu perakarannya, mungkin agak kurang jelas, masih saya program juga akarnya sambil memprogram bagian atas dari bakalan bonsai ini. Oke, baik kawan-kawan taksaka bonsai sekalian, jadi kira-kira demikian ya perawatan yang saya lakukan terhadap bakalan bonsai loa yang saya miliki ini. Dimulai tadi dari proses pemotongan lengan, kemudian pemotongan cabang yang sudah sesuai besarnya dengan keinginan saya, kemudian saya lanjutkan dengan pruning atau pengurangan daun, serta yang terakhir tadi adalah pengawatan untuk mengarahkan percabangan. Oke, jadi semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menginspirasi, tentunya menarik dan menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Taksaka Bonsai agar channel ini bisa terus membagikan konten-konten yang bermanfaat, terutama seputar hobi bonsai. Ingat pesannya, jangan cari yang tidak ada karena tidak akan ketemu. Gunakan yang bisa digunakan, jangan keterbatasan menjadi problem dalam belajar. Oke, sekian saja dari saya Iksa, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam konten ini, semata-mata sebagai catatan dan dokumentasi dalam saya belajar hobi bonsai. Sampai jumpa lagi di kesempatan video-video konten-konten saya yang berikutnya. Semoga kawan-kawan selalu sehat dan berbahagia. Salam sehobi, salam rahayu, salam taksaka bonsai. Terima kasih.